Shalom, selamat siang saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, keluarga yang kekasih. Hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami mau merayakan hari kenaikan daripada Putramu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Engkau juga mau beserta dengan kami pada pagi hari ini atau siang hari ini. Kami mau buka ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Selamat siang Ruach Elohim. Selamat siang umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Engkau begitu baik akan kami, hingga kami menjadikan Engkau adalah Elohim kami. Yang datang yang diberkati dalam nama Yeshua Masiah atau Yesus Kristus. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami menjadikan Engkau adalah Elohim kami. Terima kasih Kau telah mengutus anak-Mu, Yeshua Masiah. Terima kasih Kau menurunkan Roh Kudus-Mu oleh karena Engkau naik ke surga. Kami sambut firman Tuhan sekarang dalam nama yang berkuasa, Yeshua Masiah. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bahwa Dia yang layak dipuji dan disembah. Tanpa Dia naik ke surga, Dia tidak bisa mengirim Roh Kudus-Nya atau Ruach Elohim yang kami kenal. Kami baca dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Kenaikan Yeshua ke surga atau kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu sesungguhnya tak kala berkumpul bersama mereka menanyai Dia dengan mengatakan, Tuhan, apakah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? Namun Dia berkata kepada mereka, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu atau saat yang telah Bapa tetapkan dalam benangnya sendiri. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan setelah mengatakan hal-hal ini, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah Dia dan awan mengangkat Dia dari pandangan mereka. Dan sementara mereka terus terbelalak ke langit, selagi Dia pergi, maka tampaklah dua pria dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka, yang juga mengatakan, hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yeshua ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah Dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat Dia pergi ke surga. Amin. Amin. Kita harus bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan atau Adonai tidak naik ke surga, Ia tidak bisa mencurahkan Roh Kudus-Nya. Karena di saat Tuhan Yeshua Masiah atau Yesus Kristus di bumi ini, segala kuasa Roh Kudus ada pada Dia. Amin. Hingga Ia berkata kepada murid-muridnya, izinkanlah aku naik ke surga. Mengapa? Supaya Ia bisa mencurahkan Roh Kudus-Nya. Supaya kita semuanya dapat diselamatkan. Kata arti selamat itu, bahasa Ibrani-nya adalah kafar. Amin. Dia mau menyelamatkan kita. Atau dikatakan juga the day of atonement. Hari kebebasan. Di saat Ia melepaskan Roh Kudus-Nya atau mencurahkan Roh Kudus-Nya, kita itu dibebaskan. Amin. Supaya ada kuasa urapan. Oleh karena di dalam pasal 1 kisah tadi ayat 8, supaya Dia bisa mengurapi kita. Haleluya. Tinggal lagi Yerusalem supaya ada urapan. Urapannya untuk apa, saudara? Kita baca di dalam pasal 10 Yesaya ayat 27. Dikatakan di situ, dan akan terjadi pada hari itu bahwa beban-bebanmu akan diambil dari pundakmu, dan segala kuk
yang ada di lehermu akan dihancurkan. Bahasa Inggrisnya, because about the anointing, he will destroy segala yang ada padamu. Mungkin kita tidak tahu atau tidak rasakan. Tanpa sadar semuanya sudah diangkat oleh Tuhan. Amin. Supaya kita dapat diangkat nanti di hari-hari pengangkatan. Seperti Tuhan akan diangkat di saat itu. Dia tahu oleh karena dia tidak berbuat dosa. Tetapi manusia tidak ada satupun yang luput dari dosa. Tetapi oleh karena kasih dan anugerahnya. Kasih dari Bapa yang melalui anaknya. Yang rela hidup tanpa celah. Yang rela hidup tanpa dosa. Hingga ia naik ke surga. Nanti kita pun juga oleh karena dia. Segala dosa kita ditutup. Dibuang. Supaya nanti di hari pengangkatan kita akan diangkat. Yang dikatakan juga naik pangkat. Tuhan Yesus Masias atau Adonai Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Nanti kita juga pun akan duduk di hadapan Raja. Amin. Dosa-dosa kita akan dibuang oleh Tuhan supaya nanti kita bisa diangkat. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, kita bacakan, tolong dibacakan dalam kitab Yesaya pasal 10 ayat 27. Supaya setiap beban dosa kita itu dibuang. Dihancurkan oleh karena urapan. Penyakit-penyakit akan dihancurkan. Penyakit tidak bisa naik ke surga. Dosa tidak bisa naik ke surga. Yesaya pasal 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka di atas tengkukmu akan lenyap. Segala beban, segala dosa akan diremukkan. He will destroy. Tolong bacakan bahasa Inggrisnya lebih mantap. Oleh karena urapan, ya, oleh karena Roh Kudus, hingga kita bisa hidup. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. The yoke will be destroyed because the anointing oil. Because the Holy Spirit come upon you. He will rest in you. Amen. Dia akan hidup di dalam kehidupan kita. Segala apapun juga yang kita akan berbuat tidak menyenangkan akan dihancurkan. Mengapa? Karena dia mengasihi kita. Pekerjaannya itu sangat luar biasa. Maka itu kita akan dikatakan Yom Kippur. Kita akan hidup dengan bebas. Untuk apa Roh Kudus datang di dalam kehidupan kita? Untuk menyembuhkan. Kita baca dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 1. Yesaya 38 ayat 1. Ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Amin. Tetapi jika saudara membaca terus, Raja Hizkia akan sembuh. Bahkan hidupnya diperpanjang 15 tahun lagi. Amin. Karena urapan itu sangat perlu. Kita baca ayat 7-nya. Ya. Dan inilah tanda bagimu dari Yahweh, bahwa Yahweh akan melakukan hal ini sebagaimana dia telah mengatakannya. Lihatlah, aku akan mengembalikan bayangan tapak yang telah menerpa pada anak-anak tangga Ahaz dengan mundurnya matahari 10 tapak ke belakang, maka matahari pun mundur ke belakang. 10 tapak pada anak-anak tangga yang telah dia terpa. Jadi saudara, urapan Roh Kudus ini, ia berkata, engkau akan maju, bukan mundur. Amin. Amin. Dan setiap manusia tidak bisa melewati bayangan kita. Haleluya.
Karena firman Tuhan ada tertulis dalam kitab Mazmur, bayangan itu adalah Roh Kudus sendiri. Dimanapun kita pergi, Roh Kudus selalu ada bersama kita. Dengan arti lain, Tuhan selalu bersama dengan kita. Mengapa kita harus takut di akhir-akhir hari ini? Kita tidak usah takut lagi. Karena Tuhan akan menyembuhkan. Amin. Karena itu adalah janji Tuhan sendiri. Kita baca juga dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 1. Dia akan menyembuhkan. Dia akan membebaskan kita. Haleluya. Dia akan menghibur kita. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Amin. Perhambaannya sudah diremukkan oleh Tuhan. Amin. Rasa takut oleh karena akhir-akhir ini manusia takut. Ya, seperti kemarin saya melihat tetangga saya, takut sekali dia mendekati saya. Mengapa ada rasa takut? Bila mana kita di dalam Tuhan, kita tidak usah takut lagi. Oleh karena Tuhan menjaga kita punya kesehatan. Amin. Karena urapan Tuhan turun. Untuk demi siapa di saat waktu itu? Untuk demi Hizkia. Untuk demi umatnya yang dia kasihi. Untuk demi siapa? Untuk demi nama Tuhan. Yang datang dalam nama Mesias. Amin. Jadi kalau orang sudah percaya bahwa Tuhan, rasa takut, tandanya mereka belum beres sama Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan berkata untuk demi hambaku Hizkia, yang dikatakan raja. Kita juga dikatakan juga raja-raja. Untuk demi siapa? Untuk demi umat yang dia kasihi. Untuk demi siapa lagi? Untuk demi Daud. Kita adalah Daud-Daud di akhir zaman. Amin. Karena begitu besar kasih Tuhan urapannya. Kita baca dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 12 sampai 15. Kita bacakan. Untuk apa Roh Kudus diturunkan? Supaya kita bisa melihat apa yang terjadi di bumi ini. Haleluya. Urapan Tuhan itu bisa membuka mata kita. Supaya kita bisa melihat apa yang terjadi di bumi ini. Sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Hati kita itu, saudara, adalah tempat rumahnya Tuhan. Ya, tempat rumah persembahan. Jadi kalau umatku kembali kepada Tuhan, kata firman Tuhan, Dia akan memulihkan kembali. Kita tidak usah rasa takut lagi. Karena itu adalah firman Tuhan sendiri. Amin. Jadi kita tidak usah perlu takut. Memang perintah dari negara ini kita harus dengar-dengaran. Tetapi kita tidak usah takut. Haleluya. Karena itu adalah firman Tuhan. Karena Dia berkata, hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Amin. Banyak yang mau membahas firman Tuhan ini, tetapi karena waktu tidak mencukupinya, kita harus hanya tahu karena urapan ini yang Tuhan naik ke surga
Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nanti di minggu depan ya ada pencurahan Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk bisa hidup di dalam kesempurnaan. Hidup di dalam perfect. Ya. Karena kita itu hidup tidak sempurna. Supaya kita disempurnakan. Untuk apa, saudara? Supaya kita bisa hidup tanpa beban. Haleluya. Beban itu membuat kita menjadi sakit. Ya. Karena itu beban. Tetapi Tuhan yang mengangkat beban kita. Amin. Kita harus berani melepaskan segala kebiasaan kita. Tuhan, aku juga rindu melepaskan kebiasaan kita, bebanku. Ya, yang selalu kuseret. Berapa tahun yang lalu, adapun saya berkhotbah, sering kita berdoa, ya Tuhan, ini adalah bebanku. Haleluya, amin. Tetapi kita ambil lagi, kita pikul lagi itu beban. Ya, kita harus berani melepaskan. Ya dan amin. Karena dia adalah Omega, Alpha dan Omega. Yang selalu ada. Kita baca dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 18 ya. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke tempat engkau menginginkannya. Namun manakala engkau bertambah tua, engkau akan merentangkan tanganmu dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan akan membawa ke tempat yang tidak engkau inginkan. Amin. Jadi kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa berkata ini adalah hidupku. Banyak orang berkata, ya kalau aku mati, mati gitu aja. Tidak. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Ya. Firman Tuhan kadang-kala ada yang ejakan lain, maka itu kita harus berani menyelidik firman Tuhan. Ya, kalau bisa baca sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Supaya kita tidak akan hidup di dalam beban-beban. Dia datang untuk menghancurkan segala beban-beban kita. Ya, puji Tuhan bahwa hari ini adalah hari kenaikan. Kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja supaya dia bisa menampakkan dirinya kepada kita. Dan dia berkata, hei, hatimu adalah tempat rumahku. Ya. Tanpa kita sadar, yang 2 minggu yang lalu saya berkata, hei itu artinya dia melepaskan rohnya. Haleluya. Amin. Bahasa Ibraninya, hai itu 5. Amin. Dia melepaskan, hei. Dia melepaskan, dia mengembuskan rohnya kepada kita. Yang kudus, roh kades, kata firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semoga firman ini dapat kita nikmati untuk hari-hari yang akan datang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah penyakit ini selesai. Ya, tetapi firman Tuhan berkata akan ada lebih gawat lagi. Ya, maka itu marilah kita mempersiapkan diri untuk bisa menerima kuasa Roh Kudus. Supaya kita tidak akan hidup di dalam takut. Karena kita adalah umat yang sudah dibebaskan dari segala belenggu dosa, dari segala ketakutan, dari segala setan dan pengikut-pengikutnya. Kita tidak usah takut lagi. Justru kalau saudara masih takut, tandanya kita kurang beres sama Tuhan. Amin.